Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ikhwani fiddin rahmatullahi alaikum. Kita akan bahas Rasmul Quran klasik. Jadi penulisan Al-Quran, tata tulis Al-Quran di masa klasik. Pokok pembahasan kita pertama akan saya antarkan, kemudian nanti membahas mushaf Al-Quran, dialek baca Al-Quran, titik dan harokat, serta perkembangan rosem. Ada kemungkinan nanti bisa jadi kita bagi dua, klasik dan pasca klasik, materi video setelah ini. Imani fillah rahmatullahi alaikum. Kita tahu bahwa Al-Quran diturunkan Allah dalam bentuk lisan, bukan tulisan, bukan tertulis. Karena Rasulullah SAW tidak bisa membaca dan menulis, maka Rasul SAW hanya mendengarkan dan menyimak secara seksama setiap wahyu yang turun kepadanya melalui malaikat Jibril, sampai beliau benar-benar hafal. Kemudian beliau menyampaikan kembali wahyu Allah kepada para sahabatnya ketika mengajar, sholat, dan menyemangati para sahabat untuk mempelajari dan menghafalkannya dengan menyebutkan hadis yang berbunyi sebaik-baik orang adalah yang mempelajari Al-Quran dan menyampaikannya. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Beliau juga meminta para sahabat yang bisa membaca dan menulis untuk menuliskannya. Iwani fillah rahmatullahi alaikum. Pada masa pemerintahan Abu Bakar saat perang Yamamah pasca wafatnya Rasulullah SAW terjadi pemurtatan, adanya nabi palsu Musailamah al-Kadzab yang ini kemudian ditumpas oleh Abu Bakar dengan perang melawan orang-orang murtad. Pada saat itu banyak para penghafal Al-Quran yang wafat. Lalu Umar bin Khattab khawatir jika banyak para penghafal Al-Quran wafat, sehingga Al-Quran tidak bisa diwariskan kepada generasi selanjutnya. Maka Umar bin Khattab mengusulkan penulisan seluruh ayat Al-Quran dalam satu buku, satu kitab. Karena pada saat itu tidak ada satu orang sahabat pun yang mempunyai catatan lengkap semua. Ayat Al-Quran secara utuh dari Al-Fatihah sampai Anas. Meski dalam hafalan mereka tidak diragukan. Tapi dalam tulisan, satu sahabat memegang sekian tulisan, yang lain memegang tulisan yang lain. Begitu. Lalu ditunjuklah Zaid bin Sabit sebagai ketua panitia kodifikasi Al-Quran. Saya dipilih karena dia pembaca Al-Quran terbaik. Hafal semua ayat Al-Quran. Dia pula yang diminta oleh Rasulullah SAW untuk menuliskan Al-Quran. Dia sekretarisnya Rasulullah dalam penulisan wahyu. Dan dia juga selalu hadir saat Rasul membaca seluruh ayat Al-Quran pada Ramadan terakhirnya Rasulullah SAW. Iwan Fidin rahmatullahi alaikum, pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, Islam telah menyebar ke berbagai negeri. Kufah, Bizantium, Syria, dan lain-lain. Karena Al-Quran yang dibacakan oleh Rasulullah terdiri dari 7 dialek, yaitu dialek suku Quraisy, Huzail, Sakif, Hawazin, Kinanah, Tamim, dan Yemen. Pada saat itu, banyak orang Arab yang bangga dan merasa superior dengan dialeknya masing-masing. Maka hal ini menimbulkan kekhawatiran terjadinya perpecahan. Terlebih lagi banyak mu'alaf, terutama yang dari luar Arab, yang ketika salah membaca Al-Quran tidak bisa dideteksi kesalahannya. Apakah memang karena salah baca, atau apa karena baca dengan salah satu dari 7 dialek yang telah diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang sahabat bernama Hudzaifah bin Al-Yaman ketika ia berada di Irak menyadari masalah ini. Ia khawatir akan terjadi perpecahan dan Al-Quran akan berubah. Lalu ia lapor kepada Khalifah Utsman bin Affan. Lalu Utsman membentuk tim yang diketuai oleh Zaid bin Sabit sebagaimana masa Abu Bakar dengan anggota 4 ahli Quran
lalu menuliskan kembali Al-Quran dari mushaf yang ditulis pada zaman Abu Bakar, yang disimpan oleh Hafsah, putri Umar bin Khattab, yang juga istri Rasulullah, ke dalam dialek suku Quraisy, yang merupakan dialek yang paling bagus, dan dalam dialek ini pula Al-Quran diturunkan. Lalu tim ini menulis 7 salinan Al-Quran yang disebut Mushaf Utsman dan disebarkan ke 7 wilayah, Madinah, Mekah, Syria, Basrah, Kufah, Yaman, Bahrain. Utsman juga mengirim seorang ahli Quran dengan salinan Al-Quran tersebut ke wilayah-wilayah tadi. Lalu ia memerintahkan untuk membakar semua kopi Al-Quran selain 7 salinan tersebut. Mushaf-mushaf yang liar dibakar. Selanjutnya, semua salinan Al-Quran berasal dari 7 salinan Mushaf Utsmani ini. Ini gambar dari internet ya tentang mushaf ya, masa-masa dulu. Ini tulisan masa-masa dulu. Kita mungkin bertanya, mengapa Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah dalam 7 dialek? Ternyata dengan 7 dialek ini memudahkan pembacaan dan penghafalan Al-Quran bagi muslim yang berasal dari beberapa suku yang ada pada saat itu. Sehingga mereka dapat menghafal porsi besar ayat saat Rasul masih hidup. Karena mayoritas orang Arab saat itu tidak bisa membaca dan menulis, maka Al-Quran dijaga dengan cara penghafalan. Contoh perbedaan dialek misalnya kalimat alaihim. Ya. Suratul lazina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sebagian suku membacanya alaihumu. Kata sirat misalnya, sebagian juga membaca zirat. Dulu saya waktu belajar qiraah sab'ah di Al-Munawwir, itu minal jinnati wan nas, itu ada yang membaca wanis, minal jinnati wanis. Qul a'udzu birabbin nis. Masih ingat? Bersama Kiai Najib Munawwir, Kiai Haji Muhammad Najib Al-Munawwir. Pertanyaan lain, kemana Mushaf Utsmani sekarang? Mushaf Utsmani untuk Madinah awalnya disimpan di Masjid Nabawi. Namun rusak karena terbakar dan setelah Perang Dunia I hilang setelah dikirim ke Turki. Mushaf untuk Syria awalnya disimpan di Masjid Damaskus. Namun saat terjadi kebakaran, mushaf habis terbakar. Sebelum terjadi kebakaran sempat disalin dan salinannya disimpan di Istanbul, Turki. Ya, pada saat Perang Dunia I. Seorang ahli tafsir Ibnu Katsir mengaku pernah melihat Mushaf Utsmani di Syria sebelum hilang terbakar. Mushaf Utsman di Kufah pernah disalin di atas kulit rusa dan disimpan di Mesir. Kopi Mushaf Utsmani yang lain diyakini berada di Tashkent. Semua tulisan tangan Al-Quran saat ini bisa ditemukan di Library of Congress in Washington, The Chester Beatty Museum di Dublin, Irlandia, dan di London Museum. Sebuah penelitian selama 50 tahun yang dilakukan oleh Institut Forschung Universitas Munich mengumpulkan 42.000 salinan Al-Quran, baik yang komplit maupun tidak komplit, menyebutkan bahwa tidak ada perbedaan antara salinan awal Al-Quran dengan salinan Al-Quran yang kita pegang saat ini. Kecuali kesalahan penyalin yang dengan mudah dapat diketahui. Hanya Mushaf Utsmani ditulis tanpa tanda baca, karena saat itu bahasa Arab belum dikaji tata bahasanya, dan masih banyak yang mengerti bahasa Arab dalam bentuk tulisan yang simpel. Sedangkan Al-Quran yang kita pegang sudah komplit dengan segala tanda baca, titik dan tanda berhenti. Tata bahasa Arab mulai diperkenalkan oleh Abdul Aswad Ad-Du'ali atas perintah Khalifah Ali bin Abi Thalib. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Quran Surah Al-Hijr ayat 9. Iwan fillah rahmatullahi alaikum. Video ini hanya sebagai pengantar untuk qiraah, untuk ilmu qiraah. Rasmul Quran klasik tidak bisa dilepaskan dari ilmu qiraah. Selanjutnya kita
Saksikan di video berikutnya Nazmul Quran di masa kontemporer, masa berikutnya ini terkait dengan tata tulis Al-Quran. Wallahu alam bisawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.